kasih sayang ayah mertua untuk menantunya. Akibat suamiku tak pernah memberikan nafkah batin kepadaku, terpaksa dinikmati bapak mertuaku sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di LA Stories. Di balik senyuman ada air mata yang tak terlihat. Di balik tawa, ada kisah yang tak pernah diceritakan. Ini adalah LA Stories. Tempat di mana kisah nyata jadi pelajaran, dan luka hati jadi kekuatan. Setiap cerita di sini bukan sekadar drama, tapi potongan hidup yang bisa jadi cermin untuk kita semua. Siapkan hatimu, karena apa yang kamu dengar bisa mengubah cara pandangmu selamanya. Ini bukan sekadar cerita. Ini adalah kenyataan yang belum tentu sanggup kamu jalani. Laila, seorang istri yang setia dan penuh pengorbanan, hidup dalam rumah tangga yang sepi dan dingin. Suaminya acuh tak acuh, bahkan tak pernah memberikan nafkah batin yang ia butuhkan. Kesendirian dan keperihan hati membuat Laila merasa hancur. Di tengah kegelapan hidupnya, muncul sosok tak terduga, ayah mertuanya sendiri. Dengan kasih sayang yang tak pernah Laila duga, bapak mertuanya mulai menunjukkan perhatian dan kelembutan yang selama ini ia rindukan. Namun, kasih sayang itu datang dengan harga yang penuh risiko dan konflik batin. Akankah Laila mampu menghadapi dilema moral dan sosial yang menghantui hidupnya? Atau akankah dia menemukan kebahagiaan dan pengertian yang selama ini hilang? Sebuah cerita tentang cinta, kesetiaan, dan batas antara kasih sayang dan godaan yang harus dihadapi oleh seorang wanita dalam situasi paling sulit. Like kalau kamu terharu dengan perjuangan Laila. Komen di bawah kalau kamu pernah merasakan dilema yang sama. Subscribe sekarang supaya nggak ketinggalan cerita drama penuh emosi berikutnya. Cerita ini untuk kamu yang percaya, cinta itu kadang datang dari tempat yang tak terduga. Laila duduk termenung di sudut ruang tamu rumah kecil itu. Sinar matahari sore menyelinap lewat jendela, membelai lembut wajahnya yang penuh dengan luka tak terlihat. Wajahnya yang dulu cerah kini terlihat sayu, seakan beban hidup yang bertahun-tahun menumpuk di pundaknya. Matanya yang indah dan tajam itu menyimpan sejuta cerita yang tak pernah ia ungkapkan kepada siapapun. Laila bukan wanita biasa. Ia adalah sosok istri yang selalu berusaha sempurna. Setiap pagi, ia bangun lebih awal untuk menyiapkan sarapan suami dan anak-anaknya. Ia merapikan rumah, mengurus keperluan sehari-hari, dan selalu memastikan segala sesuatu berjalan lancar. Namun, di balik semua itu, ada kekosongan besar yang ia pendam rapat-rapat. Suaminya, Rian, sudah lama berubah. Ketika mereka menikah, Laila berharap rumah tangga mereka dipenuhi dengan cinta dan kebahagiaan. Namun, harapan itu perlahan memudar. Rian jarang menunjukkan perhatian, bahkan dalam hal yang paling sederhana sekalipun. Nafkah batin yang seharusnya menjadi perekat hubungan mereka, nyatanya tidak pernah hadir. Laila sering merasa sendiri, terabaikan dalam pelukan suaminya sendiri. Apakah aku memang begitu tak berharga? Bisik Laila dalam hati setiap malam, saat Rian tidur dengan dingin di sebelahnya tanpa sepatah kata hangat. Ia sering menangis diam-diam di kamar mandi, berusaha menghapus air mata supaya suaminya tidak tahu betapa hancurnya hatinya. Namun, bukan hanya Rian yang membuat hidup Laila berat. Di rumah itu juga tinggal bapak mertuanya, Pak Hadi, pria paruh-baya yang dikenal tegas dan sedikit dingin. Di mata Laila, sosok bapak mertua itu selalu seperti bayangan yang sulit didekati. Tapi kehidupan tak selalu berjalan seperti yang kita rencanakan. Suatu hari, saat Laila sedang mengalami masa-masa paling rapuhnya, perhatian dari bapak mertuanya mulai muncul. Awalnya hanya sekedar kata-kata ringan,
namun lama-kelamaan menjadi sebuah perhatian yang berbeda. Sebuah kasih sayang yang tak pernah Laila sangka datang dari orang yang selama ini ia anggap jauh. Laila tahu, hati ini sedang berada di persimpangan yang berbahaya. Antara kesetiaan pada suami yang kini semakin menjauh, dan rasa ingin dimengerti dan dicinta yang datang dari bapak mertuanya. Ia bingung, takut, dan juga berharap. Disinilah cerita Laila dimulai. Sebuah perjalanan hidup yang penuh liku, air mata, dan pilihan sulit. Sebuah kisah tentang bagaimana seorang wanita mencoba mencari arti kasih sayang yang sejati, meski harus melewati jalan yang tak mudah. Sejak beberapa bulan terakhir, Laila mulai merasakan perubahan yang begitu besar dalam rumah tangganya. Rizwan, suaminya, yang dulu penuh perhatian dan hangat, kini berubah menjadi sosok yang dingin dan acuh tak acuh. Hari-hari yang biasanya penuh tawa dan obrolan hangat kini berganti dengan kesunyian yang menusuk. Setiap kali Laila mencoba mendekat, Rizwan selalu punya alasan untuk menghindar. Pekerjaan yang katanya semakin menumpuk, rasa lelah yang tak pernah berakhir, atau bahkan alasan sepele seperti ingin sendiri sejenak. Tapi hati Laila tahu, ada sesuatu yang lebih dari itu. Ada jarak yang semakin besar, bukan hanya fisik, tapi juga hati. Laila, aku capek hari ini, aku mau istirahat dulu, ujar Rizwan singkat suatu malam, tanpa menatap wajah istrinya yang sedang menunggu dengan harap. Laila hanya mengangguk pelan, tapi di dalam hatinya, ia menangis. Bagaimana bisa suaminya yang dulu begitu mencintainya kini menjauh seperti ini? Nafkah batin yang seharusnya menjadi pelipur lara, kini tak lagi ada. Ia merasa hampa dan kesepian. Di saat Rizwan semakin menjauh, Pak Yono, ayah mertuanya, justru mulai menunjukkan sisi yang berbeda. Pak Yono adalah pria berusia 55 tahun, dengan sikap tegas namun berhati lembut. Selama ini, Laila hanya mengenalnya sebagai sosok bapak mertua yang jarang bicara dan lebih sering sibuk dengan urusan kerja di kebun. Namun, suatu sore ketika Rizwan sedang lembur di kantor, Laila tanpa sengaja mengalami pusing yang cukup hebat. Pak Yono yang kebetulan pulang lebih awal, melihat Laila yang pucat dan terdiam di ruang tamu. "Laila, kamu kenapa? Kamu kelihatan lemas," tanya Pak Yono dengan suara khawatir. Laila berusaha tersenyum, tapi rasa sakit di kepalanya membuat ia terdiam. "Bapak, saya cuma pusing sedikit. Mungkin karena kurang istirahat," jawab Laila lirih. Pak Yono duduk di sampingnya dan memegang tangan menantunya itu dengan lembut. "Kamu jangan dipaksa, Laila. Kalau memang capek, bilang saja, kita bisa cari jalan keluar bersama." Sentuhan dan kata-kata Pak Yono itu membuat hati Laila terasa hangat. Sudah lama ia tidak merasakan perhatian seperti itu. Ia pun mulai terbuka sedikit demi sedikit, menceritakan tentang rasa kesepiannya, tentang Rizwan yang semakin menjauh. Pak Yono mendengarkan dengan sabar, tanpa menghakimi. Ia bahkan memberikan saran dan penghiburan yang tulus. Sejak saat itu, hubungan mereka berubah. Pak Yono tidak lagi hanya sebagai bapak mertua yang jauh, tapi juga sebagai sosok pelindung dan tempat curhat yang bisa dipercaya oleh Laila. Namun, perhatian Pak Yono ini tak berjalan tanpa risiko. Lama-kelamaan, kehangatan itu berubah menjadi sesuatu yang lebih rumit. Laila mulai merasa dilema antara rasa hormat dan kesetiaan kepada suami, dengan kebutuhan hatinya untuk merasa dicintai dan dihargai. Di balik semua itu, Pak Yono pun menyimpan perasaan yang selama ini ia pendam. Ia tahu bahwa apa yang dirasakan bukan sekadar kasih sayang seorang mertua pada menantunya, tapi sesuatu yang lebih dalam dan penuh konflik. Apa yang akan Laila lakukan? Akankah ia terus menahan kesepiannya? Ataukah ia akan menerima kasih sayang yang datang dari tempat yang tak terduga? Hari-hari Laila semakin berat.
Kehidupan rumah tangganya dengan Rizwan yang dingin membuatnya merasa semakin terasing. Ia rindu saat-saat Rizwan memeluknya dengan hangat, berbicara mesra, dan menunjukkan kasih sayang yang dulu selalu membuatnya merasa aman dan dicintai. Tapi kini, semua itu hanyalah kenangan yang terasa jauh sekali. Di sisi lain, Pak Yono semakin sering datang ke rumah, membantu pekerjaan yang kadang terasa menumpuk, dan menjadi pendengar setia bagi keluh kesah Laila. Setiap kali Rizwan absen karena urusan kerja, Pak Yono yang mengisi kekosongan itu dengan perhatian tulus yang membuat Laila merasa diperhatikan. Namun, perhatian itu bukan tanpa batas. Suatu sore, saat hujan turun deras dan Rizwan sedang tak ada di rumah, Pak Yono duduk di samping Laila di ruang tamu. Mereka berbicara panjang tentang kehidupan, kesepian, dan harapan-harapan yang selama ini terpendam. Tanpa disadari, tangan Pak Yono menyentuh lembut tangan Laila. Jantung Laila berdegup kencang, campur aduk antara takut, bingung, dan terharu. Di satu sisi, ia merasa hangat karena ada yang peduli dan mengerti, tapi di sisi lain, ia sadar bahwa ini adalah garis batas yang mulai ia langkahi. "Laila, aku tahu ini sulit untukmu," suara Pak Yono lembut tapi penuh arti. "Aku juga manusia yang punya perasaan, tapi aku hanya ingin kau tahu, aku ada untukmu." Laila menarik napas dalam-dalam. "Pak, saya bingung. Saya ingin setia pada suami saya, tapi saya merasa sangat kesepian." Malam itu, Laila menangis dalam pelukan Pak Yono. Bukan karena ia tak setia, tapi karena hatinya begitu terluka dan butuh penghiburan. Pak Yono pun mengelus rambut menantunya dengan penuh kasih, berjanji akan selalu menjaga dan melindunginya. Namun, diam-diam Rizwan mulai curiga dengan perubahan sikap bapaknya. Ia sering melihat Pak Yono berbicara lama dengan Laila, kadang dengan tatapan yang berbeda dari biasanya. Rasa cemburu dan kecewa mulai menggerogoti hati Rizwan, meskipun ia sendiri jarang memberi perhatian kepada istrinya. Suatu malam, ketika Rizwan pulang lebih cepat dari kantor, ia menemukan Pak Yono dan Laila sedang duduk berdekatan di ruang tamu. Mata Rizwan menyipit, dan hatinya panas mendidih. "Apa yang kalian lakukan?" Suaranya tajam. Laila dan Pak Yono terkejut. Momen itu seperti membuka pintu konflik yang selama ini tersembunyi. Rizwan berdiri kaku di ambang pintu ruang tamu. Matanya menatap tajam ke arah Laila dan Pak Yono yang masih duduk berdekatan. Suasana yang awalnya hangat berubah menjadi dingin dan tegang dalam sekejap. "Apa yang kalian lakukan di sini?" Suara Rizwan mengandung kemarahan yang sulit disembunyikan. Laila terkejut. Jantungnya berdetak cepat. Ia menatap suaminya dengan penuh kebingungan dan ketakutan. "Rizwan, ini bukan seperti yang kamu kira," ujarnya terbata-bata. Pak Yono bangkit dari duduknya, mencoba menenangkan suasana. "Rizwan, tolong tenang dulu. Aku hanya mencoba menghibur Laila. Dia sedang dalam keadaan sulit." Namun, kemarahan Rizwan sudah menyala. "Sulit? Kamu yang harusnya jadi bapak, bukan malah membuat keadaan makin sulit bagi istriku." Suaranya meninggi, hampir berteriak. Laila menahan air mata, merasa terjebak di antara dua pria yang sangat berarti dalam hidupnya. "Rizwan, aku hanya butuh perhatian. Kamu sudah lama tak peduli padaku." Rizwan menunduk. Wajahnya berubah menjadi campuran antara marah dan sedih. Aku sibuk. Laila, aku tak bermaksud mengabaikanmu." Pak Yono melangkah maju, menatap tajam ke mata Rizwan. "Nak, kau harus sadar. Laila bukan hanya istrimu, dia juga manusia yang butuh kasih sayang. Jika kau tak memberikannya, jangan salahkan jika dia mencari perhatian lain."
Kata-kata Pak Yono seperti cambuk yang membakar hati Rizwan. Ia terdiam, merasa bersalah tapi juga tersudut. Laila berdiri, mencoba menengahi. Kita semua harus bicara baik-baik. Aku tak ingin rumah tangga ini hancur. Namun, hati Laila juga berat. Ia tahu perjalanan ini masih panjang dan penuh liku. Perasaan cinta, kecewa, dan pengharapan bercampur menjadi satu. Apakah Rizwan bisa berubah? Ataukah kasih sayang Pak Yono akan terus mengisi kekosongan yang ditinggalkan suaminya? Konflik ini baru saja dimulai, dan masa depan rumah tangga Laila kini tergantung pada bagaimana mereka menghadapi masalah ini bersama. Setelah konfrontasi malam itu, suasana di rumah Laila berubah drastis. Rizwan yang selama ini dingin mulai menunjukkan sisi lain yang penuh keraguan dan amarah terhadap dirinya sendiri. Ia tahu, selama ini ia telah mengabaikan Laila, istrinya yang setia dan penuh kasih. Namun ia juga merasa terpojok dengan perhatian Pak Yono yang mulai melewati batas. Laila merasa seolah terjebak di antara dua pria yang sama-sama penting dalam hidupnya. Namun masing-masing membawa luka dan harapan berbeda. Hari-hari yang berat. Pagi itu, Laila duduk di meja makan, menatap secangkir kopi yang sudah mulai dingin. Rizwan masuk ke ruang makan dengan langkah berat. Matanya masih merah. Tanda ia belum tidur nyenyak. Kita perlu bicara, ucap Rizwan pelan tapi tegas. Laila mengangguk. Hatinya berdebar. Ia tahu pembicaraan ini tidak akan mudah. Rizwan mulai bercerita tentang beban kerja yang selama ini ia pendam, tekanan dari kantor, hingga rasa frustasinya karena merasa tak mampu menjadi suami dan kepala keluarga yang baik. Aku tahu aku salah, Laila. Aku mengabaikanmu. Tapi aku juga merasa tertekan dan takut kehilangan dirimu, kata Rizwan dengan suara serak. Laila menahan air matanya. Aku juga merasa sangat kesepian. Rizwan, aku butuh perhatian dan kasih sayang dari suamiku sendiri, bukan dari orang lain. Ucapan itu membuat Rizwan tersentak. Ia sadar betul bahwa selama ini ia terlalu fokus pada karir dan ego, hingga melupakan hal terpenting, keluarganya. Pak Yono dan dilema kasih sayang. Di sisi lain rumah, Pak Yono duduk termenung di teras. Ia tahu bahwa perasaannya kepada Laila bukan sekadar perhatian biasa. Namun, ia juga merasa bersalah dan bingung. Ia takut melangkah terlalu jauh, tapi hatinya sulit mengabaikan kesepian menantunya. Suatu malam, ia mengajak Laila duduk di bawah bintang. Laila, aku hanya ingin kau tahu, aku ada bukan untuk menggantikan posisi Rizwan. Aku hanya ingin kau merasa dihargai dan dicintai. Laila terdiam, matanya berkaca-kaca. Pak, saya bingung. Saya ingin setia, tapi saya juga manusia. Saya butuh perhatian. Pak Yono mengangguk pelan. Aku mengerti, tapi kau harus kuat. Laila, jangan biarkan kesepianmu menghancurkan keluarga kecil ini. Sebuah titik balik. Hari-hari berlalu, dan Rizwan mulai berusaha berubah. Ia mengambil cuti dari pekerjaannya, mencoba memperbaiki hubungan dengan Laila. Mereka mulai menghabiskan waktu bersama, berbicara tanpa ada jarak. Namun, bayang-bayang Pak Yono masih sering muncul dalam pikiran Laila. Perhatian dan kasih sayang bapak mertuanya yang hangat sulit untuk dilupakan begitu saja. Suatu sore, Laila menerima pesan singkat dari Pak Yono. Aku mengerti jika kau butuh waktu. Aku akan menunggu keputusanmu. Tapi ingat, aku selalu ada. Laila menatap layar ponsel dengan hati berdebar. Ia tahu, perjalanan ini belum usai. Ia harus memilih jalan mana yang akan ia tempuh, menjaga rumah tangga dengan Rizwan, atau membiarkan hatinya terbuka pada seseorang yang selama ini ada untuknya.
Beberapa minggu berlalu sejak Rizwan mulai menunjukkan perubahan. Ia berusaha keras memperbaiki hubungan dengan Laila. Setiap pagi, ia menyempatkan diri untuk menyiapkan sarapan, mengajaknya berjalan-jalan di taman, dan meluangkan waktu untuk berbicara dari hati ke hati. Namun, di balik semua itu, luka yang dalam di hati Laila belum sepenuhnya sembuh. Ketegangan yang meningkat. Laila masih merasa terombang-ambing antara harapan dan kenyataan. Di satu sisi, ia ingin memberikan kesempatan bagi Rizwan. Namun di sisi lain, kehadiran Pak Yono dalam hidupnya menjadi candu yang sulit untuk dilepaskan. Kehangatan dan perhatian yang diberikan Pak Yono membuat Laila merasa hidup kembali setelah bertahun-tahun merasa diabaikan. Suatu malam, Laila duduk sendiri di ruang tamu. Pak Yono masuk membawa secangkir teh hangat. Duduk di sampingnya tanpa berkata banyak. "Laila, aku tahu kau bingung," ucap Pak Yono pelan. "Tapi aku tidak pernah memaksa. Aku hanya ingin kau tahu, apapun keputusanmu, aku akan selalu ada." Laila menatap bapak mertuanya itu dengan mata berkaca-kaca. "Pak, saya ingin setia pada Rizwan. Tapi kadang saya merasa Rizwan sudah bukan pria yang saya kenal dulu." Pak Yono menggenggam tangan Laila dengan lembut. "Kadang manusia berubah, tapi kasih sayang yang tulus bisa menyembuhkan. Kau harus yakin dengan hatimu." Rizwan yang terdesak. Sementara itu, Rizwan semakin merasakan jarak antara dirinya dan Laila. Ia tahu bahwa perhatian Pak Yono pada Laila bukan tanpa alasan. Rasa cemburu dan ketakutannya mulai muncul, membuatnya gelisah. Suatu sore, Rizwan menemui Pak Yono di ruang keluarga. "Pak, saya ingin bicara. Saya tahu ada sesuatu antara Bapak dan Laila. Saya tidak bisa pura-pura tidak melihat." Pak Yono menatap tajam, namun tetap tenang. "Nak, aku hanya ingin yang terbaik untuk Laila. Jika kau bisa menjadi suami yang lebih baik, aku akan mundur." Rizwan menghela napas panjang. "Aku berjanji akan berubah. Aku tak mau kehilangan Laila." Keputusan berat. Hari berikutnya, Laila duduk di depan cermin, menatap wajahnya sendiri yang tampak lelah. Ia teringat semua masa lalu, janji, dan mimpi yang dulu mereka rajut bersama Rizwan. Namun, kenyataan pahit selalu mengintai. Dengan hati berdebar, Laila memutuskan untuk menemui Rizwan dan Pak Yono bersama-sama. Ia ingin mengakhiri ketidakpastian yang menggerogoti rumah tangganya. "Pak, Rizwan," suara Laila terdengar tegas meski lembut. "Kita harus bicara jujur dan terbuka. Aku tak mau hidup dalam kebohongan dan kesakitan." Percakapan itu berlangsung panjang, penuh air mata, pengakuan, dan juga harapan baru. Rizwan mengakui kesalahannya dan bertekad memperbaiki hubungan. Pak Yono dengan tulus menyatakan bahwa ia akan mundur dan memberi ruang bagi mereka. Awal yang baru. Beberapa bulan kemudian, suasana rumah mulai membaik. Rizwan dan Laila perlahan membangun kembali kepercayaan dan cinta mereka. Pak Yono tetap menjadi sosok yang dihormati, namun kini menjaga jarak dan memberikan dukungan dari belakang. Laila belajar bahwa kasih sayang tidak selalu datang dari satu arah, tapi bisa diuji oleh waktu dan keadaan. Ia memilih untuk memperjuangkan rumah tangganya, dengan harapan bahwa masa depan yang lebih baik masih menanti. Penutup bab. Di bawah sinar mentari pagi yang hangat, Laila berdiri di balkon rumah, menatap langit luas dengan hati yang lebih tenang. Ia tahu perjalanan hidupnya tidak akan selalu mudah, tapi dengan cinta dan pengertian, segala badai pasti bisa dilalui. Setelah keputusan berat itu, rumah tangga Laila dan Rizwan mulai menunjukkan tanda-tanda kebangkitan. Perubahan yang Rizwan lakukan tak hanya sekadar kata-kata,
tetapi tindakan nyata yang membuat Laila merasa dihargai dan dicintai kembali. Namun, perjalanan ini bukan tanpa tantangan. Langkah awal yang berat. Pagi itu, Laila terbangun dengan rasa campur aduk. Ia tahu hari ini adalah ujian bagi rumah tangganya. Rizwan telah menyiapkan sarapan dan berjanji akan menemani Laila ke acara keluarga yang selama ini ia abaikan. Di perjalanan menuju rumah Pak Yono, Laila duduk termenung di samping suaminya. "Rizwan, aku ingin kita benar-benar mulai dari nol, dengan kejujuran dan cinta," katanya lirih. Rizwan menggenggam tangan Laila erat. "Aku janji, Laila. Aku akan berusaha jadi suami yang pantas untukmu." Pak Yono, sosok yang tetap ada. Sesampainya di rumah Pak Yono, suasana terasa hangat. Mertua Laila itu menyambut mereka dengan senyuman tulus. "Nak Laila, Rizwan, aku senang kalian bisa meluangkan waktu bersama." Pak Yono tetap menjadi sosok yang mendukung, tanpa melewati batas yang membuat rumah tangga mereka retak. Ia tahu perannya adalah memberi ruang dan dukungan, bukan menjadi pengganti. "Pak, terima kasih sudah selalu ada untuk kami. Kami belajar banyak dari Bapak," ujar Rizwan dengan tulus. Pak Yono mengangguk. "Kalian berdua masih punya banyak waktu untuk memperbaiki semuanya. Jangan pernah menyerah menghadapi masa lalu. Namun, tak semua mudah. Ada saat-saat ketika bayang-bayang masa lalu muncul, mengusik ketenangan. Laila pernah merasa cemburu dan khawatir. Takut Rizwan akan kembali pada sikap lama atau bahwa hubungan dengan Pak Yono akan mengganggu. Suatu malam, Laila menangis dalam pelukan Rizwan. "Aku takut, Rizwan. Aku takut kehilanganmu lagi." Rizwan mengusap rambut Laila dengan lembut. "Aku di sini, Laila. Aku tidak akan pernah pergi. Kita jalani bersama, ya." Kehangatan yang tumbuh kembali. Seiring waktu, Laila dan Rizwan mulai menemukan kembali kehangatan yang dulu sempat pudar. Mereka kembali berbagi mimpi, saling mendukung di setiap langkah. Kehadiran Pak Yono yang bijaksana semakin memperkuat fondasi keluarga kecil mereka. Laila belajar menerima bahwa kasih sayang datang dalam berbagai bentuk. Kadang dari suami, kadang dari mertua yang begitu peduli. Yang terpenting adalah bagaimana mereka bisa bersama-sama melewati badai, memperbaiki dan menjaga cinta. Penutup bab. Di penghujung hari, Laila duduk di depan jendela, memandang langit senja yang berwarna keemasan. Ia tersenyum kecil, merasakan damai yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. "Ini baru permulaan," pikirnya. "Aku yakin, dengan cinta dan kesabaran, kami bisa menjalani masa depan yang lebih baik." Waktu terus berjalan, dan seiring berjalannya hari, kehidupan Laila, Rizwan, dan Pak Yono mulai menemukan ritme yang lebih harmonis. Setelah melewati banyak ujian dan luka, kini mereka berdiri bersama dengan hati yang lebih kuat dan penuh pengertian. Kebangkitan cinta yang sejati. Rizwan semakin konsisten menunjukkan perubahan nyata dalam sikapnya. Ia tidak hanya memenuhi kewajiban materi, tapi juga mulai melibatkan diri secara emosional. Setiap malam, ia menyempatkan waktu untuk mendengarkan cerita Laila, berbagi tawa dan bahkan air mata. Laila, yang dulu penuh luka dan kekecewaan, mulai membuka hatinya kembali. Ia merasakan getaran kasih yang tulus dari Rizwan, bukan hanya sebagai suami, tapi juga sebagai sahabat dan teman hidup. "Rizwan, aku bersyukur kita bisa melewati semua ini bersama," ucap Laila suatu malam, saat mereka duduk berdua di beranda rumah. "Aku tahu, cinta kita tidak sempurna, tapi aku percaya kita bisa terus memperbaikinya." Rizwan menggenggam tangan Laila dengan erat. "Aku janji, Laila.
Aku akan selalu berjuang untuk kita. Pak Yono, pilar keluarga. Sementara itu, Pak Yono tetap menjadi sosok yang bijak dan penuh kasih. Ia tidak lagi mengambil peran yang terlalu dekat, tapi selalu hadir di saat mereka membutuhkan. Suatu sore, saat Laila merasa bimbang menghadapi tekanan dari lingkungan luar yang kadang masih menghakimi, Pak Yono datang membesarkan hatinya. Laila, jangan biarkan kata orang menentukan kebahagiaanmu. Kau kuat dan berhak mendapatkan cinta dan kedamaian. Laila tersenyum dan merasa mendapat kekuatan baru. Ia tahu, selain Rizwan, Pak Yono adalah pilar yang meneguhkan hatinya. Membangun masa depan. Dengan pondasi cinta yang semakin kuat, Laila dan Rizwan mulai merancang masa depan bersama. Mereka berkomitmen untuk membangun keluarga yang harmonis, saling menghormati, dan penuh kasih sayang. Mereka juga belajar memberi ruang satu sama lain, memahami bahwa kebahagiaan bukan hanya soal memiliki, tapi juga tentang saling menerima dan menguatkan. Penutup yang penuh harapan. Pada akhirnya, Laila berdiri di ambang pintu rumahnya, memandang ke langit biru yang cerah. Di sampingnya, Rizwan dan Pak Yono berdiri bersama, sebagai keluarga yang telah melalui badai dan keluar lebih kuat. Laila menarik napas dalam-dalam dan tersenyum tulus. Ini bukan akhir, tapi awal dari kehidupan baru yang penuh cinta dan harapan. Ia tahu, selama cinta dan pengertian masih tumbuh, apapun rintangan bisa mereka hadapi bersama. Setelah melalui perjalanan panjang penuh liku dan pembelajaran, Laila, Rizwan, dan Pak Yono menghadapi ujian yang paling berat dalam hidup mereka. Ujian yang menguji bukan hanya cinta, tapi juga keikhlasan dan keteguhan hati. Kabar yang mengguncang. Suatu pagi, ketika sinar matahari mulai menembus jendela kamar, Laila menerima telepon dari rumah sakit. Suara di ujung telepon terdengar serius, memberitahukan bahwa Pak Yono mengalami serangan jantung ringan dan harus dirawat inap selama beberapa hari. Rasa cemas langsung menyelimuti Laila. Ia segera mengabarkan kepada Rizwan, yang langsung meninggalkan pekerjaannya dan menemani Laila ke rumah sakit. Kekuatan bersama. Di ruang tunggu rumah sakit, mereka duduk berdampingan. Meski keadaan Pak Yono tidak kritis, ketakutan akan kehilangan sosok yang sangat berarti bagi mereka membuat suasana berat. Laila menggenggam tangan Rizwan erat-erat, mencari kekuatan dari pelukan suaminya. Pak Yono sudah seperti ayah bagiku, katanya lirih. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi tanpa beliau. Rizwan mengangguk, matanya juga berkaca-kaca. Kita harus kuat untuk beliau, Laila. Kita jalani ini bersama. Refleksi dan pengakuan. Saat Pak Yono mulai pulih, ia meminta Laila dan Rizwan untuk berbicara dengannya secara pribadi. Di kamar rumah sakit yang sederhana, Pak Yono membuka hati. Nak, aku mungkin bukan ayah kandungmu, Laila, tapi aku selalu mencintaimu seperti anak sendiri, ucapnya dengan suara pelan. Aku tahu aku pernah salah dalam cara aku menunjukkan kasih sayang, tapi percayalah, semua yang kulakukan demi kebahagiaan kalian. Laila terharu, meneteskan air mata. Pak, terima kasih sudah menjadi bapak mertua sekaligus ayah yang baik untukku. Aku belajar banyak dari bapak tentang kesabaran dan cinta. Rizwan menambahkan, Pak, aku berterima kasih atas semua yang bapak lakukan. Aku juga berjanji akan menjadi suami dan menantu yang lebih baik. Membangun kenangan baru. Hari-hari berikutnya di rumah sakit menjadi waktu berharga bagi mereka. Mereka tertawa bersama, berbagi cerita masa lalu, dan merencanakan masa depan dengan penuh harapan. Laila merasakan kedamaian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia tahu bahwa dengan keikhlasan dan cinta yang tulus, mereka bisa melewati apapun. Penutup bab.
Ketika Pak Yono akhirnya diperbolehkan pulang, ketiganya berjalan keluar rumah sakit dengan langkah mantap. Mereka tahu, bukan hanya fisik yang telah pulih, tapi juga jiwa dan hubungan yang semakin erat. Laila menatap suaminya dan mertuanya, tersenyum penuh keyakinan. Kita akan selalu bersama, apapun yang terjadi. Di sanalah, di tengah cobaan dan kasih sayang yang tulus, keluarga kecil itu menemukan kekuatan sejati mereka. Setelah ujian besar yang dilalui Pak Yono, Rizwan, dan Laila, kehidupan mereka mulai menapaki babak baru yang lebih penuh harapan dan kebersamaan. Namun, perjalanan itu masih belum selesai. Masih ada bagian dari masa lalu dan hati yang harus disatukan agar mereka benar-benar bisa melangkah maju. Menghadapi masa lalu, Laila duduk termenung di teras rumah, mengingat kembali hari-hari penuh luka dan perjuangan. Ia sadar, selama ini ada bagian dalam dirinya yang belum sepenuhnya sembuh. Rasa sakit akibat ketidakpedulian Rizwan di awal pernikahan mereka. Rizwan datang menghampiri, duduk di sampingnya tanpa kata. Ia tahu, untuk membangun masa depan yang kokoh, mereka harus membersihkan luka lama bersama-sama. Laila, aku ingin kau tahu, aku menyesal atas semua yang telah kulakukan dulu. Aku pernah terlalu egois dan membuatmu terluka. Tapi aku berjanji, aku ingin jadi pria yang lebih baik, bukan hanya untukmu, tapi juga untuk keluarga kita, ujar Rizwan dengan penuh kesungguhan. Laila menatap mata suaminya, melihat ketulusan yang selama ini tersembunyi. Aku ingin percaya, Rizwan, tapi itu harus dengan waktu dan bukti nyata. Pak Yono, yang selama ini menjadi pilar penguat, mulai lebih aktif membantu memperbaiki hubungan mereka. Ia mengajak Laila dan Rizwan untuk duduk bersama membicarakan harapan dan kekhawatiran mereka. Dalam sebuah keluarga, komunikasi adalah kunci utama, kata Pak Yono. Jangan biarkan ego atau kesalahpahaman merusak ikatan. Kalian harus terbuka dan saling mendengar. Percakapan itu membawa angin segar. Laila dan Rizwan mulai belajar mendengarkan tanpa menghakimi, mencoba memahami sudut pandang masing-masing. Melangkah bersama. Hari-hari berlalu, dan dengan bimbingan Pak Yono, Laila dan Rizwan mulai menjalani hari dengan lebih harmonis. Mereka tidak hanya menjadi pasangan suami istri, tapi juga sahabat yang saling mendukung dalam suka dan duka. Laila mulai melihat perubahan Rizwan yang tidak hanya bersifat sementara, tapi benar-benar membumi dalam keseharian. Rizwan juga mulai menghargai kehadiran Pak Yono bukan sebagai pengganti perannya, melainkan sebagai mentor dan sosok keluarga yang menguatkan. Menyulam masa depan. Dengan pondasi yang sudah diperbaiki, mereka mulai menyusun mimpi bersama. Laila dan Rizwan berbicara tentang rencana masa depan, membangun rumah impian, merencanakan anak, dan menjalani hidup penuh cinta. Pak Yono tersenyum melihat mereka. Aku yakin kalian bisa melewati semuanya, selama saling percaya dan berkomitmen. Penutup bab. Malam itu, di bawah langit penuh bintang, Laila, Rizwan, dan Pak Yono duduk bersama di teras. Ada kehangatan dan ketenangan yang memenuhi hati mereka. Laila memandang suami dan mertuanya, hatinya penuh rasa syukur. Aku bersyukur punya kalian. Aku siap menjalani hidup ini dengan cinta dan keikhlasan. Rizwan menggenggam tangan Laila. Kita akan jalani semuanya bersama, sampai akhir. Dan dengan itu, kisah merek. Setelah langkah-langkah kecil menuju kebahagiaan mulai mereka rasakan, ternyata hidup tak selalu berjalan mulus. Ada ujian baru yang datang tanpa diduga, menguji kembali keteguhan hati Laila, Rizwan, dan Pak Yono. Masalah finansial yang mengintai. Beberapa bulan setelah Pak Yono sembuh, bisnis kecil yang dikelolanya mulai mengalami penurunan pendapatan.
Hal ini memicu ketegangan baru di rumah tangga Laila dan Rizwan. Rizwan merasa bertanggung jawab, tapi tekanan pekerjaan dan kekhawatiran membuatnya sering pulang larut malam, sementara Laila yang mulai percaya pun merasa kesepian lagi. "Rizwan, aku butuh waktu kita berdua, bukan hanya uang," kata Laila dengan suara pelan saat mereka duduk di ruang tamu suatu malam. Rizwan menunduk. "Aku tahu, Laila. Aku berjanji akan coba atur semuanya." Dukungan Pak Yono. Pak Yono yang mendengar kegelisahan mereka, memutuskan untuk turun tangan. Ia mengajak Rizwan berdiskusi serius tentang cara mengatur keuangan keluarga dan bisnis, agar tidak terus menimbulkan masalah. "Anakku, jangan ragu minta bantuan. Kadang kita harus menerima kalau kita tidak bisa menanggung semua sendiri," ucap Pak Yono dengan tegas namun lembut. Rizwan mulai terbuka, menerima nasihat mertuanya dan bertekad memperbaiki keadaan dengan bantuan Laila dan Pak Yono. Menguatkan ikatan. Di tengah masalah yang datang, Laila dan Rizwan berusaha menguatkan komunikasi. Mereka mulai rutin membuat waktu berkualitas bersama, menghidupkan kembali kebiasaan kecil seperti makan malam berdua dan berbagi cerita. "Ini terasa seperti awal baru, ya?" kata Rizwan sambil tersenyum. Laila membalas, "Iya, kita harus terus berjuang, Rizwan. Tantangan dari lingkungan. Namun, masalah juga datang dari luar rumah." Beberapa tetangga dan kerabat masih mengingat masa lalu Laila yang penuh luka, dan ada bisik-bisik yang mulai muncul kembali. Laila merasa sedih, tapi kali ini ia tak ingin larut dalam komentar negatif. "Biarkan mereka bicara. Aku tahu siapa aku sekarang," ujarnya tegas pada diri sendiri. Rizwan mendukung penuh. "Aku di sini selalu, Laila. Kita lawan semua ini bersama." Harapan yang menyala. Malam itu, ketiganya, Laila, Rizwan, dan Pak Yono, duduk bersama di ruang tamu, berbincang panjang tentang masa depan. Meski jalan masih berliku, mereka yakin dengan cinta dan kebersamaan, mereka bisa melewati semua. Pak Yono mengakhiri perbincangan dengan kalimat penuh makna. Keluarga itu bukan yang selalu sempurna, tapi yang tidak pernah menyerah. Setelah melewati ujian dan rintangan yang cukup berat, Laila, Rizwan, dan Pak Yono menghadapi sebuah titik balik dalam hidup mereka. Sebuah keputusan penting harus diambil demi menjaga ikatan keluarga dan masa depan yang lebih baik. Kabar yang membuat resah. Suatu sore, saat Laila sedang membersihkan rumah, telepon berdering. Suara di seberang mengatakan ada masalah besar dengan salah satu aset keluarga yang dikelola Pak Yono. Rupanya ada kesalahan administrasi yang berpotensi membuat mereka kehilangan sebagian besar harta yang sudah diusahakan dengan susah payah. Laila segera memberitahu Rizwan dan Pak Yono. Suasana menjadi tegang. Mereka harus segera mencari solusi sebelum semuanya terlambat. Diskusi keluarga yang menegangkan. Di ruang tamu, ketiganya duduk bersama, membahas langkah terbaik yang harus diambil. Pak Yono yang biasanya tegar kini tampak khawatir. Namun ia tetap berusaha menguatkan anak dan menantunya. "Ini memang cobaan, tapi kita tidak boleh menyerah," kata Pak Yono dengan suara tegas. "Kita harus kerjakan semua dengan hati-hati dan cari jalan keluar terbaik." Rizwan menyampaikan ide untuk mencari bantuan profesional. Mungkin seorang konsultan keuangan yang bisa membantu mereka mengatur ulang aset dan menghindari kerugian. Laila pun setuju. "Kita harus bersatu. Jangan biarkan masalah ini memecah kita." Menghadapi ketidakpastian. Hari-hari berikutnya dipenuhi dengan pertemuan bersama konsultan, menelaah dokumen, dan negosiasi yang melelahkan. Beban di pundak mereka terasa berat, tapi mereka saling menguatkan satu sama lain. Laila mulai belajar lebih banyak tentang bisnis keluarga,
Sedangkan Rizwan berusaha meningkatkan kualitas diri untuk menjadi suami dan pelindung keluarga yang lebih baik. Perubahan sikap Rizwan. Dalam proses ini, Rizwan berubah drastis. Ia tidak lagi menghindar atau merasa lelah, justru menunjukkan dedikasi penuh untuk memperbaiki keadaan. Laila mulai merasa bangga dengan suaminya yang kini mulai menyadari arti tanggung jawab yang sesungguhnya. Suatu malam, Rizwan berkata, "Laila, aku berterima kasih karena kau tidak pernah menyerah padaku dan keluarga kita. Aku berjanji akan terus berjuang untuk kita." Laila tersenyum, "Aku juga berjanji akan selalu mendukungmu, Rizwan." Harapan baru di tengah gelap. Meski masalah belum sepenuhnya selesai, mereka sudah merasakan harapan yang tumbuh di hati. Dengan keteguhan dan cinta, mereka yakin bisa melewati segala badai. Pak Yono, melihat perubahan ini, merasa lega. "Kalian sudah seperti anak-anakku sendiri. Aku bangga pada kalian." Penutup bab. Di penghujung hari, Laila menatap langit malam dari jendela rumah. Ia menarik napas dalam-dalam dan berbisik, "Ini bukan akhir, tapi awal dari cerita baru kita." Di sampingnya, Rizwan dan Pak Yono berdiri teguh, siap menyambut masa depan bersama. Setelah melewati berbagai tekanan dan cobaan, Laila, Rizwan, dan Pak Yono semakin erat. Mereka sadar, jalan yang mereka lalui tak mudah, tapi justru membuat mereka lebih kuat. Rizwan mulai mengambil peran. Rizwan yang semula sering menghindar kini mulai aktif membantu Pak Yono dalam mengelola bisnis keluarga. Ia belajar banyak hal baru, sering berdiskusi dan mencari solusi dari setiap masalah. Laila merasa bangga sekaligus lega. Ia tahu suaminya benar-benar berusaha memperbaiki diri. Laila mendapat dukungan tak terduga. Suatu hari, saat Laila sedang mengurus rumah, seorang teman lama datang berkunjung. Teman itu membawa semangat baru dan memberi saran berharga soal cara menguatkan keluarga. "Laila, jangan pernah ragu minta bantuan. Kadang kita harus membuka hati agar bisa menerima perubahan," kata teman itu penuh pengertian. Laila tersenyum, merasa makin yakin dengan jalannya. Kebersamaan yang semakin kuat. Mereka bertiga mulai membuat waktu khusus untuk berkumpul dan mengobrol tanpa gangguan. Pak Yono sering bercerita tentang masa mudanya, memberi pelajaran hidup yang berharga. Rizwan dan Laila pun makin saling mengenal dan memahami, membuka lembaran baru dalam rumah tangga mereka. Konflik lama mulai reda. Meskipun masih ada sisa-sisa masalah lama, mereka berusaha menyelesaikannya dengan kepala dingin dan hati terbuka. Laila belajar memaafkan, Rizwan belajar menjadi suami yang perhatian, dan Pak Yono menjadi pengayom sejati. Penutup bab. Malam itu, ketiganya duduk bersama di ruang tamu, menikmati teh hangat dan keheningan yang damai. Laila menatap kedua pria penting dalam hidupnya dan berkata, "Terima kasih sudah menjadi keluarga yang selalu ada. Aku yakin kita bisa hadapi semua selama bersama." Rizwan tersenyum, menggenggam tangan Laila. "Kita tak akan pernah terpisah lagi." Pak Yono mengangguk mantap. Inilah keluarga sejati. Meski sudah berusaha memperbaiki segala sesuatu, hidup masih punya rencana lain bagi Laila, Rizwan, dan Pak Yono. Cobaan yang lebih berat menanti di depan, menguji batas kesabaran dan kesetiaan mereka. Ancaman dari masa lalu. Suatu hari, seorang wanita dari masa lalu Rizwan muncul kembali. Dia membawa gosip dan rahasia yang lama terkubur. Kehadiran wanita itu membuat suasana rumah jadi tidak nyaman. Laila merasa gelisah dan cemas, takut masalah lama akan kembali mengganggu kebahagiaan mereka. Rizwan berusaha menjelaskan. Rizwan mencoba berbicara jujur dengan Laila tentang masa lalunya. "Laila,
Aku tahu ini sulit, tapi kau harus percaya aku. Aku sudah berubah dan aku hanya ingin membangun masa depan bersama kamu. Laila mendengarkan dengan hati terbuka, walau masih ada rasa sakit yang sulit dihilangkan begitu saja. Pak Yono turun tangan. Pak Yono yang tahu ada masalah besar, memberi nasihat bijak kepada Rizwan. Anakku, jangan biarkan masa lalu menghancurkan yang sedang kau bangun. Tanggung jawabmu sekarang adalah keluarga. Dia juga menguatkan Laila agar tetap tegar dan percaya pada keputusan hatinya. Ujian kesetiaan Laila. Di tengah ketidakpastian itu, Laila menghadapi godaan dari seorang pria baru yang menunjukkan perhatian dan pengertian padanya. Pria itu hadir di saat Laila merasa lelah dan sedih. Namun, Laila memilih untuk setia pada Rizwan, meski hatinya masih terluka. Pertemuan yang menentukan. Rizwan dan Laila akhirnya duduk bersama, membuka semua perasaan dan keraguan. Mereka berjanji saling jujur dan memperbaiki hubungan. Ini bukan hanya soal masa lalu, tapi juga masa depan kita, kata Rizwan dengan tegas. Laila mengangguk. Aku mau berjuang, Rizwan. Tapi kau harus berjuang juga. Penutup bab. Malam itu, meski penuh ujian, Laila, Rizwan, dan Pak Yono belajar arti kesetiaan dan kepercayaan. Mereka tahu, selama bersama, tidak ada masalah yang terlalu besar untuk dihadapi. Bab 15. Cahaya di tengah gelap. Setelah melewati ujian berat, Laila, Rizwan, dan Pak Yono mulai menemukan harapan baru. Mereka sadar, setiap masalah pasti ada jalan keluarnya selama mereka saling mendukung. Menguatkan ikatan keluarga. Rizwan mulai berusaha lebih keras untuk menunjukkan kasih sayangnya kepada Laila. Ia mengajak Laila berbicara dari hati ke hati, membicarakan impian dan harapan mereka ke depan. Laila pun mulai membuka diri, perlahan menghilangkan rasa sakit yang selama ini ia simpan. Pak Yono sebagai penengah. Pak Yono menjadi sosok yang selalu ada di tengah, memberikan nasihat dan menjadi penengah saat mereka menghadapi perselisihan kecil. Keluarga itu seperti pohon, kata Pak Yono suatu sore. Akar yang kuat akan membuat cabang dan daun tetap kokoh meski diterpa angin. Sebuah rencana baru. Ketiganya sepakat untuk memulai bisnis kecil-kecilan bersama, sebagai upaya memperbaiki kondisi ekonomi sekaligus mempererat hubungan mereka. Laila merasa bersemangat. Akhirnya ada hal positif yang bisa ia lakukan selain berdiam diri. Harapan yang terbit. Hari-hari berlalu dengan penuh semangat baru. Meskipun perjalanan masih panjang dan penuh tantangan, Laila, Rizwan, dan Pak Yono yakin bisa melewati semuanya. Penutup bab. Laila menatap wajah suaminya. Kita akan buat semuanya lebih baik, Rizwan. Rizwan menggenggam tangannya erat. Aku berjanji, Laila, kita akan bersama sampai akhir. Pak Yono tersenyum bangga. Inilah awal baru untuk keluarga kita. Semangat baru yang terbangun di antara Laila, Rizwan, dan Pak Yono mulai menumbuhkan harapan segar di tengah keterpurukan mereka. Namun, setiap awal selalu datang bersama tantangan yang tak terduga. Membangun bisnis bersama. Laila, Rizwan, dan Pak Yono mulai fokus menjalankan bisnis kecil yang mereka rencanakan. Mereka membagi tugas sesuai kemampuan masing-masing. Pak Yono yang berpengalaman mengatur keuangan dan strategi, Rizwan menangani pemasaran, sementara Laila menjaga kualitas produk dan pelayanan pelanggan. Meski penuh tantangan, mereka saling menguatkan dan belajar dari kesalahan. Cobaan datang lagi. Suatu hari, terjadi persaingan bisnis yang tidak sehat dari pesaing lama Pak Yono. Mereka berusaha menjatuhkan bisnis keluarga dengan berbagai cara, mulai dari fitnah hingga sabotase. Laila merasa kecewa dan sedih.
Namun ia tidak mau menyerah. Ia mengingat semua perjuangan yang sudah mereka lalui dan bertekad bertahan. Kebersamaan yang tak terpisahkan. Dalam menghadapi masalah ini, Laila, Rizwan, dan Pak Yono semakin kompak. Mereka saling menguatkan dan mencari solusi bersama. Laila berkata, "Kita tidak boleh kalah oleh mereka yang mencoba menghancurkan usaha kita. Kita harus tetap bersatu." Rizwan menambahkan, "Aku percaya, dengan kerja keras dan doa, kita bisa melewati ini." Harapan dan doa. Malamnya, mereka bertiga berkumpul dan berdoa, memohon kekuatan dan petunjuk agar bisa melewati masa sulit ini. Pak Yono berkata dengan tegas, "Ini ujian terakhir kita. Jika kita bisa melewati ini, maka tidak ada yang bisa memisahkan keluarga ini." Penutup bab. Laila menatap suaminya dan ayah mertuanya dengan penuh harap. "Kita pasti bisa, selama kita bersama." Rizwan menggenggam tangan Laila erat. "Kita akan bangkit lebih kuat dari sebelumnya." Pak Yono tersenyum yakin, "Keluarga adalah kekuatan terbesar kita." Meski keluarga kecil itu sudah berusaha keras, cobaan berat tak kunjung usai. Kali ini, ancaman datang dari dalam, sebuah pengkhianatan yang tak disangka. Sosok yang tak terduga. Rizwan mulai curiga ada seseorang di dekat mereka yang menyebarkan rahasia bisnis dan keluarga ke pihak pesaing. Kecurigaannya jatuh pada salah satu karyawan yang sudah lama bekerja untuk Pak Yono. Laila merasa gelisah, takut jika pengkhianatan ini akan meruntuhkan segalanya. Penyelidikan diam-diam. Rizwan dan Pak Yono mulai melakukan penyelidikan secara hati-hati. Mereka mengumpulkan bukti dan mencoba mencari tahu siapa pelaku sebenarnya. Laila berusaha tetap tenang, tapi hatinya tak henti-hentinya berdebar. Kebenaran yang menyakitkan. Suatu malam, bukti-bukti itu membawa mereka pada fakta pahit. Karyawan terpercaya itu ternyata telah berkhianat demi keuntungan pribadi. Pak Yono sangat terpukul, merasa dikhianati oleh orang yang selama ini dianggap seperti keluarga sendiri. Dukungan Laila untuk Rizwan dan Pak Yono. Melihat kekecewaan Rizwan dan Pak Yono, Laila mencoba menguatkan mereka. "Kita sudah terlalu jauh untuk mundur sekarang. Ini hanya ujian lain yang harus kita lewati bersama." Rizwan mengangguk. "Benar, kita harus bersatu dan lebih waspada ke depannya." Membangun kembali kepercayaan. Mereka bertiga mulai membangun sistem kerja yang lebih ketat dan transparan. Pak Yono juga memberi motivasi agar semua orang di sekitarnya lebih loyal dan bertanggung jawab. Penutup bab. Malam itu, meski hati mereka terluka oleh pengkhianatan, Laila, Rizwan, dan Pak Yono meneguhkan tekad. Laila berbisik, "Kita lebih kuat dari sebelumnya." Rizwan menggenggam tangannya, "Kita akan terus maju, bersama." Pak Yono menatap mereka penuh harap. "Keluarga adalah benteng terakhir yang harus kita jaga." Setelah menghadapi pengkhianatan, Laila, Rizwan, dan Pak Yono mulai menyusun langkah baru dengan lebih berhati-hati. Namun, di balik usaha keras mereka, datanglah peluang yang tak terduga, dan ujian kepercayaan yang baru. Tawaran yang menggiurkan. Suatu hari, seorang investor besar datang menawarkan modal besar untuk mengembangkan bisnis keluarga. Tawaran ini bisa menjadi jalan keluar dari masalah finansial dan persaingan yang selama ini mengancam. Namun, investor itu punya syarat yang membuat Rizwan dan Pak Yono ragu. Dilema dan perdebatan. Laila melihat potensi dari tawaran itu, tapi Rizwan takut kehilangan kendali atas bisnis keluarga. Pak Yono pun waspada karena investor itu memiliki reputasi yang belum jelas. Perdebatan sengit terjadi di antara mereka. "Kita butuh uang itu," kata Laila, "tapi kita juga harus hati-hati." Rizwan menanggapi,
Kalau kita kehilangan kendali, kita bisa kehilangan semuanya. Keputusan berat. Setelah diskusi panjang, mereka sepakat untuk memberi kesempatan pada investor tersebut, tapi dengan syarat yang ketat dan pengawasan penuh. Laila dan Rizwan bekerja sama menyiapkan perjanjian yang menguntungkan sekaligus melindungi keluarga. Ujian kepercayaan. Di tengah proses ini, kepercayaan antara Laila dan Rizwan diuji. Laila mulai merasa Rizwan terlalu takut dan kaku, sementara Rizwan merasa Laila terlalu ambisius dan impulsif. Mereka harus belajar saling memahami dan menghargai pandangan masing-masing agar tidak retak. Penutup bab. Malamnya, setelah perdebatan, mereka duduk bersama dan mengikat janji. Kita akan melalui ini bersama, saling percaya dan mendukung. Pak Yono tersenyum bijak. Kepercayaan adalah pondasi keluarga dan bisnis. Jangan sampai retak. Laila menatap Rizwan. Aku percaya kita bisa, selama kita bersama. Setelah memutuskan menerima tawaran investor dengan pengawasan ketat, Laila, Rizwan, dan Pak Yono mulai menjalankan rencana baru mereka. Namun, perubahan ini membawa konflik dan kesempatan yang tak terduga. Bisnis mulai berkembang. Investasi dari investor membawa angin segar. Omset mulai meningkat, dan mereka mulai mendapatkan pelanggan baru. Laila yang menangani pelayanan pelanggan mendapat banyak pujian atas dedikasinya. Rizwan pun merasa bangga melihat bisnis keluarga yang dulu sulit kini mulai menunjukkan hasil. Tegangan meningkat. Namun, seiring berkembangnya bisnis, Rizwan mulai merasakan tekanan dari investor yang semakin menginginkan kontrol lebih besar. Laila juga merasakan perubahan sikap Rizwan yang semakin tertutup dan sering marah tanpa alasan jelas. Pak Yono yang bijak mencoba menjadi penengah, tapi situasi mulai sulit dikendalikan. Perselisihan kecil yang membesar. Suatu malam, Laila dan Rizwan terlibat perselisihan hebat tentang arah bisnis dan keputusan-keputusan yang dibuat tanpa berdiskusi terlebih dahulu. Laila merasa diabaikan dan kurang dihargai, sementara Rizwan merasa bebannya semakin berat dan tidak mendapat dukungan yang cukup. Momen refleksi. Setelah pertengkaran itu, Laila duduk sendiri merenung. Ia sadar bahwa mereka butuh komunikasi yang lebih baik dan saling pengertian agar keluarga dan bisnis tetap berjalan. Rizwan pun menyadari bahwa ia harus lebih terbuka dan berbagi beban dengan Laila. Penutup bab. Pak Yono mengajak mereka bertiga untuk berkumpul dan berbicara dari hati ke hati. Keluarga adalah yang utama, katanya lembut. Bisnis bisa bangkit dan jatuh, tapi keluarga harus tetap kuat. Laila dan Rizwan saling memandang, kemudian mengangguk setuju. Setelah semua cobaan, perjuangan, dan pengorbanan, akhirnya Laila, Rizwan, dan Pak Yono menemukan jalan yang membawa mereka pada kedamaian dan kebahagiaan yang selama ini mereka cari. Kesatuan keluarga yang kuat. Mereka menyadari bahwa apapun masalahnya, selama mereka saling mendukung dan menguatkan, tidak ada yang bisa menghancurkan mereka. Laila dan Rizwan belajar untuk saling terbuka dan menghargai peran satu sama lain, sementara Pak Yono selalu menjadi pilar penguat dan penasehat bijak dalam keluarga. Bisnis yang berjalan lancar. Dengan kerjasama dan kepercayaan yang terbangun kembali, bisnis keluarga mulai stabil dan terus berkembang. Mereka pun mulai merencanakan masa depan yang lebih cerah, dengan mimpi-mimpi baru yang lebih besar. Pelajaran hidup. Laila merenung, aku pernah merasa sendiri dan kehilangan arah, tapi kasih sayang dan dukungan dari Pak Yono dan Rizwan membuat aku kuat kembali. Rizwan menambahkan, aku belajar bahwa cinta dan kepercayaan adalah fondasi utama, bukan hanya dalam keluarga tapi juga dalam setiap langkah hidup. Harapan untuk masa depan. Di akhir cerita, mereka bertiga duduk bersama di teras rumah, memandang matahari terbenam. Pak Yono berkata,
Inilah awal baru untuk kita semua. Bersama, kita bisa melewati apapun. Laila tersenyum hangat. Terima kasih, Pak Yono, untuk segala kasih sayang dan dukungan. Rizwan menggenggam tangan Laila erat. Aku berjanji, kita akan jalani hidup ini bersama, dengan cinta yang lebih kuat dari sebelumnya. Penutup. Kisah mereka bukan hanya tentang perjuangan dan penderitaan, tapi tentang kekuatan keluarga, kasih sayang, dan harapan yang tak pernah padam.